Setelah berselisih dengan paviliun petir angin, dan meskipun saat ini paviliun bintang jatuh tidak salah lagi diliputi oleh kesenangan, Mu Xingluan mengingatkan Xiaoyan, jika paviliun petir angin tidak mungkin akan menerima penghinaan ini begitu saja, dan meminta rekan sesama murid pendiri paviliun itu untuk berhati-hati. Xiaoyan mengangguk sedikit ketika menerima peringatan. Mu Xingluan mengatakan jika tujuan mereka hanyalah buah bayi jiwa, dan tidak akan berkompromi kepada siapapun yang menghalanginya untuk mendapatkan benda tersebut, entah itu paviliun petir angin, ataupun Phoenix api surgawi. Xiaoyan beralih ke Panatua Hu dan menanyakan hasil investigasi tentang reruntuhan kuno, dan Panatua paviliun bintang jatuh itu langsung bercerita panjang lebar tentang betapa dalam puluhan bahkan ratusan tahun tidak ada satupun elit Dozun yang berhasil memasuki reruntuhan, karena adanya segel spasial yang dibentuk oleh seorang Douseng. Untungnya segel itu secara perlahan mulai tipis, dan dinilai akan segera menyebar dalam beberapa hari, dan karena itulah mulai menimbulkan kontroversi di dataran tengah. Xiaoyan juga sempat menanyakan tentang adanya informasi tentang Aula Jiwa, namun berhubung organisasi itu sangatlah misterius, Panatua Hu maupun Panatua Qi sama sekali tidak mendengar informasi tentangnya lebih dari itu. Menurutmu Mu Xingluan yang lebih perlu diwaspadai adalah penguasa pegunungan tulang alias Piton 9 tanah yang dalam, di mana salah satu dari binatang iblis puncak di benua itu memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk menutup pegunungan, namun anehnya memilih untuk membiarkan informasi tentang reruntuhan kuno menyebar. Tapi ternyata menurut Tetua Hu, saat ini Piton 9 Tanah Tengah mengalami bencana karena ada ahli misterius yang dengan sengaja mencari ahli-ahli buat mereka untuk dibantai secara aneh. Informasi ini jelas adalah sesuatu yang harus diwaspadai, dan yang membuat semua orang bertanya-tanya, siapa orang yang dengan begitu beraninya menyinggung agensi Piton 9 Tanah seperti ini. Meskipun hilangnya ahli-ahli Piton 9 Tanah ini adalah hal yang aneh, tapi pada akhirnya Xiaoyan meminta rombongannya untuk tidak membahas hal yang tidak ada hubungannya dengan mereka, dan kembali fokus untuk mengamati situasi pegunungan sampai mereka bisa mendapatkan buah bayi jiwa nanti. Setelah mengusir orang-orang paviliun petir angin, rombongan paviliun bintang jatuh menghabiskan waktu untuk berlatih, dan tanpa terasa 3 hari berlalu dalam sekejap mata, di tengah penantian di mana setelah pemantauan berkala, atas kecepatan perubahan segel-segel diprediksi akan benar-benar hilang dalam waktu paling lama 2 hari, dan selama waktu itu Xiaoyan menghabiskan waktu. Xiaoyan diganggu dengan kemunculan sesosok bayangan hitam dengan topeng hijau yang pergi ke tenda tempat Xian berada. Xian jelas saja langsung meraung marah sambil meledakkan cahaya agak ungu di wajahnya, disusul kemunculan Xiao Yixian, Tian Huo, dan Xiongzhan yang turut juga membantu. Xian melihat banyak orang mulai bermunculan di bayangan hitam, dan akhirnya memutuskan untuk berbalik menuju hutan yang dalam, membuat Xiaoyan dengan cepat mengejar bayangan hitam itu dengan api menyebar di tinjunya. Ketika Xiaoyan sedang mengejar bayangan lain, ternyata tiba-tiba muncul di belakangnya, membuat Xiaoyan mau tidak mau mengalihkan perhatian dan segera terlibat tabrakan pukulan yang menyebabkan badai dahsyat. Belum sampai Xiaoyan memulihkan diri dari tabrakan, bayangan hitam itu kembali melesat ke pegunungan yang dalam sebelum akhirnya menghilang. Xiaoyan bertanya-tanya apa yang dicari oleh bayangan hitam dengan menyerang Xian, namun belum sampai menemukan jawabannya, Xiaoyan sudah dikejutkan dengan kemunculan beberapa sosok yang tidak lain berasal dari suku Piton 9 Tanah yang dalam. Tampaknya suku Piton Tanah juga mengejar sosok bayangan hitam dan sempat ingin membawa Xiaoyan ke markas mereka kalau saja tidak menyadari Xiaoyan adalah elit Dozun, tapi berhubung mereka paham jika Xiaoyan bukanlah praktisi biasa, pasukan Piton 9 Tanah pun akhirnya pergi, dan Xiaoyan berbalik kembali ke puncak gunung sambil berpikir, kenapa bayangan hitam misterius itu menyerang Xian. Xian sendiri mampu merasakan jika bayangan hitam sempat mengeluarkan cahaya hijau yang membuatnya merasa hampir dikendalikan, sebelum diselamatkan oleh garis keturunan naga Void kunonya. Fakta ini cukup membuat semua orang paham jika bayangan hitam yang menyerang Xian bukanlah orang biasa, dan mereka bertanya-tanya sejak kapan orang misterius yang mampu mengendalikan orang lain muncul di dataran tengah. Setelah mengumpulkan satu demi satu informasi, akhirnya Xiaoyan menyimpulkan jika sepertinya orang yang menghentikannya sebelumnya adalah ahli Piton 9 Tanah yang menghilang, karena telah dikendalikan oleh bayangan hitam, dan berhubung Xian sudah ditargetkan,
maka Xian dilarang berjalan sendirian selama di wilayah binatang. 2 hari mengalir dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang, dan akhirnya keramaian telah berkumpul di pegunungan tulang mulai bergegas ke tempat di mana reruntuhan kuno berada. Karena reruntuhan itu kemungkinan akan menimbulkan pertarungan berbahaya, maka hanya kelompok kecil Xiaoyan saja yang akan memasuki reruntuhan. Sementara Panatua dan murid Paviliun Bintang Jatuh akan tetap berada di perkemahan, Xiaoyan melihat ada begitu banyak praktisi kuat bahkan elit-elit Douzun pun tidak bisa menahan diri. Berhubung ada teknik Dou kelas Tian di dalam reruntuhan, Xiaoyan sendiri tidak berharap sama sekali mendapatkan teknik tingkat tinggi itu, namun dia hanya penasaran apa yang akan terjadi apabila teknik Dou kelas Tian diadu dengan teratai api pemusnahan. Belum selesai berpikir, semua orang di gunung tiba-tiba dikejutkan dengan gelombang getaran dahsyat dari reruntuhan kuno, di mana gelombang dahsyat itu mengguncang jenis riak yang sangat ganas seperti gunung berapi. Sepersekian detik kemudian ruang di sekitar Xiaoyan terdistorsi, disusul dengan ledakan yang muncul seperti kaca yang rapuh, menandakan segel spasial yang diciptakan oleh elit Doseng telah sepenuhnya runtuh. Xiaoyan mengarahkan kelompoknya untuk mundur, sementara ahli-ahli lain yang bertindak maju duluan akhirnya ditekan oleh ledakan badai yang muncul. Setelah segel spasial musnah, baru setelah ledakan telah mereda, Xiaoyan melambaikan tangannya sebelum tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke lautan tulang. Lautan tulang di dalam reruntuhan kuno sangatlah luas dan ada semacam puncak gunung yang menjulang tinggi di tengah lautan. Tulang lautan itu ditutupi oleh kabut putih yang pekat dan semakin jauh Xiaoyan masuk ke dalam lautan tulang, mereka akhirnya sampai di hadapan sebuah aula besar berukuran 10.000 kaki yang tampak seperti gunung kecil. Aula besar berwarna merah cerah itu tampak sangat mencolok hingga membuat Xiaoyan geleng-geleng kepala sebelum memimpin semua orang untuk mendarat sejauh 100 meter. Tidak hanya Xiaoyan yang menunggu, ahli-ahli lain yang menyerbu pegunungan tulang juga nampaknya tidak mau ceroboh memasuki aula, karena mereka percaya seorang Douzeng legendaris tidak mungkin meninggalkan aula ini tanpa pertahanan begitu saja. Sementara Xiaoyan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata sedingin es ditemukan, membuat Xiaoyan buru-buru menoleh hanya untuk melihat seorang perempuan rupawan dengan rambut merah berbentuk puniks, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kepala paviliun petir angin muda Feng Xing'er. Xiaoyan mengangkat sebelah alisnya ketika melihat Feng Xing'er juga banyak orang berkerumun di sampingnya, termasuk seorang pria muda berambut putih yang kemungkinan besar berasal dari suku Puniks Iblis Surga. Feng Xing'er sendiri juga terlibat obrolan serius dengan si pemuda berambut putih, membicarakan Xiaoyan yang baru setahun tidak bertemu tiba-tiba sudah menjadi Douzun. Meskipun begitu, Feng Xing'er tampaknya memiliki kepercayaan kepada pria berambut putih di sisinya, menunjukkan bahwa pemuda itu seharusnya memiliki kekuatan yang cukup besar untuk berurusan dengan Xiaoyan. Xiaoyan juga merasakan niat membunuh pria berambut putih yang secara mengejutkan juga merupakan seorang elit Douzun. Meskipun Xiaoyan cukup terkejut, Phoenix Iblis Surga memiliki Douzun muda semacam ini, namun Xiaoyan cukup percaya diri selama yang dia lawan bukanlah Douzun bintang 6, maka dia pasti bisa menggeprek mereka dengan cukup mudah. Hal yang menjadi masalah adalah tidak hanya kehadiran paviliun petir angin dan suku Phoenix Iblis Surga saja, karena setelah diamati, ada juga ahli dari lembah sungai es dan sekte Suan mendalam yang turut serta dalam perburuan harta karun kuno ini. Xiaoyan dan semua orang di depan aula dibuat ricuh sekali lagi setelah menyadari bahwa pintu masuk aula telah dibuka, membuat lautan manusia itu berubah menjadi keributan ketika mereka berbondong-bondong menyerbu aula. Xiaoyan sekali lagi memilih untuk tidak ceroboh, dan benar saja karena setelah orang-orang masuk terowongan hitam, di pintu masuk aula berubah menjadi merah sebelum kemudian menciptakan nyala api yang berusaha membakar orang-orang. Melihat pertahanan jalur api ini, para ahli langsung meledakkan douki agung di tubuh mereka untuk mempertahankan diri, sementara kelompok Xian justru tampak sangat percaya diri karena pemimpin mereka memiliki 4 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Dan tepat ketika Xiaoyan meledakkan api 3000 teratai hati dalam tubuhnya, dengan bantuan api surgawi, kelompok Xiaoyan melaju dengan cukup cepat di dalam terowongan api, dan dalam beberapa menit mereka bisa melewati ahli-ahli lain yang masuk lebih dulu,
bahkan mulai mengejar rombongan lembah sungai es hingga membuat Bing Zunze auto menengus kesal. Kepala lembah sungai es itu segera melambaikan lengan bajunya yang besar, meningkatkan kecepatannya sebelum akhirnya menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Lembah sungai es jelas masih menunjukkan pertentangan dengan Xiaoyan, namun dengan kekuatan kelompoknya saat ini, bahkan Bing Zunze sama sekali tidak meninggalkan setitik pun ketakutan di hatinya. Xiaoyan juga turut meningkatkan kecepatannya, membuat kelompok berselimut api itu berubah menjadi cahaya api yang melesat secara eksplosif menuju ujung jalur api. Namun anehnya, Xiaoyan tidak juga menemukan ujung jalur api maupun lembah sungai es yang sudah mendahului mereka, padahal Xiaoyan yakin, jika kecepatannya lebih tinggi dibanding Bing Zunze, Xiaoyan segera memutar otak sebelum akhirnya menumpuhkan jika sepertinya jalur api ini hanyalah jebakan, dan pintu masuk yang sebenarnya tersembunyi di antara terowongan api tak berujung. Kemungkinan lembah sungai es sudah menemukan pintu masuk aslinya, dan setelah mengamati jika kanan-kiri mereka sepenuhnya tersusun dari dinding magma, maka Xiaoyan pun menyimpulkan jika kemungkinan besar pintu masuk berada di bawah terowongan api. Tidak mau membuang lebih banyak waktu, Xiaoyan menebalkan selimut api 3000 teratai hatinya, sebelum menyelam ke dalam lautan magma dan akhirnya sampai di sebuah udara kosong yang merupakan sebuah tanah dingin. Xiaoyan mengedarkan pandangan dan menemukan semacam alun-alun yang sudah diisi oleh beberapa orang mengarahkan kelompoknya untuk mendekati alun-alun itu, dan bersiap mendapatkan buah bayi jiwa. Kemunculan Xiaoyan membuat Bing Zunze yang sudah datang lebih dulu, namun tatapan penuh kekesalan itu diabaikan sepenuhnya oleh Xiaoyan yang untuk menunggu di tepi alun-alun. Xiaoyan mengalihkan pandangan ke sebuah pintu tua yang dijaga oleh 10 boneka iblis bumi di depannya. Xiaoyan yang sudah berpengalaman dengan boneka iblis langit memahami jika 10 boneka iblis bumi sebenarnya sudah merupakan pertahanan yang cukup kuat, namun masih jauh jika mereka berharap dapat menghentikan seorang elit Douzun. Xiaoyan secara alami tidak mau membuang tenaga untuk menyerang boneka-boneka itu, karena dia yakin akan ada orang-orang lain yang melakukannya lebih dulu. Dan benar saja beberapa saat kemudian seorang Douzun melangkah mendekati pintu aula, dan ketika berada di sekitar 100 kaki di depan pintu batu, 10 patung seperti sosok yang tidak bergerak itu mengeluarkan suara retak tulang yang rendah sebelum memunculkan tombak di tangannya, dan menyerang ke arah si lelaki tua beramai-ramai. Douzun tua yang seperti biasa dengan percaya diri menyerang boneka-boneka itu, karena memang jarak kekuatan seorang elit Douzun dan elit Dozong sangatlah jauh. Namun tepat ketika hampir dikalahkan, 10 boneka mundur dengan cara yang aneh sebelum akhirnya membentuk sebuah formasi. Yang tidak kalah anehnya adalah tepat ketika formasi dibentuk tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh membuat cahaya perak di salah satu kulit boneka iblis bumi meredup, sebelum kemudian digantikan dengan cahaya emas yang menandakan boneka iblis bumi itu telah berevolusi menjadi boneka iblis langit. Xiaoyan menahan diri untuk tidak terburu-buru melihat bagaimana boneka iblis bumi peninggalan elit Douzeng ini berevolusi dengan begitu mudah, sementara dia mengeluarkan begitu banyak upaya tenaga daya dan biaya untuk membuat bonekanya menjadi boneka iblis langit. Sementara Xiaoyan meratapi nasib bonekanya, Douzun tua yang sebelumnya sangat percaya diri melawan 10 boneka iblis bumi, langsung dibuat panas dingin. Karena sekarang boneka iblis langit ini memiliki kekuatan yang setara dengan bintang 2 Douzun, dan benar saja setelah boneka iblis berevolusi, Douzun tua itu benar-benar kesulitan mengatasi serangannya, membuat orang-orang yang menonton pun menjadi ketakutan, kalau dipaksa mengatasi boneka level Douzun ini. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Xiaoyan tertarik dengan kekuatan formasi boneka iblis bumi ini, berpikir apa jadinya kekuatan bonekanya jika didukung oleh formasi boneka iblis. Akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk turun tangan sendiri menyerang boneka iblis bumi, membuat seorang elit Douzun langsung mengikutinya karena dia juga tertarik dengan kekuatan boneka iblis bumi, tampak tidak begitu mempedulikan Douzun berambut putih. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan spiritualnya, berpikir untuk menggantikan kekuatan spiritual yang sudah tertanam di boneka iblis bumi sebelumnya. Pria berambut putih paham jelas apa yang dimaksudkan oleh Xiaoyan, dan berhubung dia tidak dapat menghentikan pemuda itu, maka si Douzun berambut putih pun memutuskan untuk menghancurkan boneka iblis bumi yang diinginkan oleh Xiaoyan. Namun belum sampai merealisasikan tujuannya,
pria itu sudah dihentikan oleh kemunculan boneka iblis langit. Membuatnya menerima pukulan dari boneka iblis langit milik Xiaoyan, yang membuat pria itu terdorong mundur ke belakang. Pria berambut putih hanya bisa menengus kesal ketika mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan yang perlahan membuka matanya sebelum benar-benar mengendalikan boneka iblis bumi dan memasukkan 10 boneka iblis bumi ke dalam cincinnya. Xiaoyan tak menyangka jika dia bisa mengganti jejak spiritual Douseng dan diubah menjadi jejak spiritual miliknya. Semua orang terkejut tidak bisa berkata-kata, melihat Xiaoyan benar-benar bisa menaklukkan 10 boneka iblis yang setara elit Dozun Bintang 2 hanya dalam beberapa detik saja. 只有傻瓜才会在网上冲吧。